Wow, ini yang ditunggu-tunggu fans Garuda semuanya. Bikin pelatih Australia auto ketar-ketir lihatnya. Pemain lokal masih dipercaya. Inilah susunan starting line-up Timnas Indonesia saat melawan Timnas Australia. Apakah racikan Patrick Kluivert ini mampu menyulitkan Timnas Australia dan bisa curi poin di Australia? Simak baik-baik. Nah kan, akhirnya ketakutan juga dan nggak jadi sombong. Pemain bermodel preman Timnas Australia berikan pernyataan yang mengejutkan terhadap Timnas Indonesia. Akui kehebatan Timnas Indonesia bakal menyulitkan Timnas Australia di kandangnya sendiri. Mengapa demikian? Berikut penjelasannya. Mantap Bang Jay, ini baru kapten andalan kita. Dengan semangat 45 Jay Itzes akan berjuang mati-matian sampai titik darah penghabisan demi membawa Garuda terbang tinggi. Ayo guys, kita doakan agar Bang Jay bisa tampil bagus. Beginilah pernyataan penuh haru Bang Jay Itzes jelang laga lawan Australia. Wah, keren kamu bro. Tak ingin menyia-nyiakan peluang yang ada. Striker ganteng idolanya Ciwi-Ciwi, yakni El Clemmer Rafael Struijk, berikan pernyataan yang luar biasa hebatnya. Bikin bulu kudu merinding siap bawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Berikut detail lengkapnya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Wow, ini yang ditunggu-tunggu fans Garuda semuanya. Bikin pelatih Australia auto ketar-ketir lihatnya. Pemain lokal masih dipercaya. Inilah susunan starting line-up Timnas Indonesia saat melawan Timnas Australia. Apakah racikan Patrick Kluivert ini mampu menyulitkan Timnas Australia dan bisa curi poin di Australia? Simak baik-baik. Prediksi line-up mengerikan Timnas Indonesia versus Timnas Australia di Matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Sydney Football Stadium. Kamis 20 Maret 2025 akan diulas. Channel terbaik kesayangan Anda. Apalagi kalau bukan channel Total Timnas. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert hanya punya waktu efektif 2 hari untuk memberikan arahan langsung di hadapan seluruh personel skuad Garuda. Sebab, baru pada hari ini Selasa 18 Maret 2025, seluruh pemain Timnas Indonesia 29 personel berlatih di lapangan Sydney, Australia. Melihat mepetnya persiapan, langkah bijak kemungkinan diambil Patrick Kluivert. Langkah bijak yang dimaksud di sini adalah mengandalkan formasi peninggalan Shin Tae-yong untuk laga melawan Australia, yakni 3-4-1-2. Pola ini kemungkinan dipilih demi memudahkan proses adaptasi antar pemain Timnas Indonesia. Lantas, bagaimana dengan kans main 4 pemain keturunan tambahan untuk mentas sebagai starter, yakni Emil Audero, Dean James, Joey Pelupessy, dan Ole Romeni? Channel Total Timnas memprediksi hanya Joey Pelupessy dan Ole Romeni yang akan turun sebagai starter jika dibandingkan 2 nama lain. Secara pengalaman Emil Audero memang jauh di atas Maarten Paes. Namun, secara chemistry dengan lini belakang Timnas Indonesia, Maarten Paes masih lebih oke ketimbang Emil Audero. Untuk Dean James, pemain Go Ahead Eagles ini memang dapat diandalkan sebagai winger kiri, selain posisi aslinya sebagai fullback, wingback kiri. Namun, dalam laga nanti, Patrick Kluivert disinyalir tidak memainkan winger kiri sebagai starter. Beda halnya dengan Joey Pelupessy dan Ole Romeni. Secara kebutuhan, kehadirannya sangat dibutuhkan untuk mengisi lini tengah dan depan Timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-1-2, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Maarten Paes. Lanjut di posisi 3 bek sejajar ada Mace Hilgers, Jay Itzes, dan Rizky Ridho. Lanjut ke posisi wingback kanan, ada Kevin Dix dan Calvin Verdonk di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral, Tom Hay dan Joey Pelupessy akan jadi andalan. Kehadiran Joey Pelupessy akan meringankan kerja Tom Hay dalam mengawali sisi sentral skuad Garuda. Kemudian, Marcelino Ferdinand akan bertugas sebagai playmaker,
mendukung duet kembar Olermeni dan Rafael Struijk. Menarik menanti hasil yang didapat timnas Indonesia dalam laga nanti malam. Bagaimana guys menurut kalian dengan prediksi susunan pemain di atas? Apakah kalian cukup yakin timnas Indonesia mampu memberikan perlawanan kepada tuan rumah Australia? Kalau admin sih yakin-yakin aja ya. Admin memprediksi timnas Indonesia akan menang 3-0. Kalau kalian memprediksi berapa guys? Coba tulis prediksi kalian pada komentar di bawah ini ya. Di sisi lain, pelatih timnas Australia Tony Popovich menegaskan bahwa timnya ranking 26 dunia tak pernah sekalipun meremehkan kekuatan Indonesia, ranking 127 dunia. Walaupun penggemarnya mempunyai ekspektasi besar timnya akan menang mudah. Popovich mengatakan hasil imbang 0-0 pada pertemuan pertama di Jakarta dan kemenangan yang mereka raih melawan Arab Saudi 2-0 membuktikan bahwa Indonesia bukanlah tim yang pantas dianggap remeh. Saya pikir alasannya cukup jelas. Kami bermain imbang dengan mereka di kandang lawan, kata Popovich dalam jumpa pers pralaga yang disiarkan melalui YouTube Football Australia Rabu. Grup ini sangat ketat, jadi tidak ada alasan untuk meremehkan Indonesia. Hasil terakhir mereka membuktikan itu saat melawan Arab Saudi, lanjut dia. Hal yang senada juga dikatakan pemain berpengalaman Aziz Behich yang terlibat pada pertandingan di Jakarta, September lalu. Menurut dia, tim Garuda bukanlah tim yang mudah dihadapi, dan oleh karena itu timnya perlu menyiapkan pertandingan dengan semaksimal mungkin. Jelas, itu bukan tempat yang mudah untuk dituju, dan saya pikir tidak ada pertandingan di tingkat internasional yang semudah ini, kata Behich. Itu adalah pertarungan yang sulit di sana, tetapi dalam mempersiapkan pertandingan ini, tidak juga karena kami hanya harus fokus pada diri sendiri dan kami tahu apa yang mampu kami lakukan sebagai tim dan sebagai grup, tambah dia. Tentu saja kami menganalisis lawan, tetapi lebih pada bagaimana kami mendekati permainan secara mental dan jelas mendapatkan taktik kami dengan benar sebagai grup dan kami yakin bahwa jika kami dapat melakukannya besok malam, kami akan menyelesaikan pekerjaan, lanjut dia. Laga antara Australia melawan Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C ini akan dimainkan di Stadion Sepak Bola Sydney pada besok Kamis 20 Maret pukul 16.10 WIB. Nah kan, akhirnya ketakutan juga dan nggak jadi sombong. Pemain bermodel preman timnas Australia berikan pernyataan yang mengejutkan terhadap timnas Indonesia. Akui kehebatan timnas Indonesia bakal menyulitkan timnas Australia di kandangnya sendiri. Mengapa demikian? Berikut penjelasannya. Bintang Australia Jackson Irvine tak menampik Indonesia sebagai tim yang bagus. Di satu sisi dia menilai Garuda juga bisa kaos alias kacau di lapangan. Matchday ke-7 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C mempertandingkan Australia versus Indonesia. Duel dijadwalkan Kamis 20 Maret 2025 sore waktu Indonesia Barat di Sydney Football Stadium. Ini menjadi pertemuan kedua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertandingan pertama di Jakarta, Indonesia mampu menahan imbang Australia tanpa gol. Sejak hasil imbang itu, kedua tim bersaing ketat di papan klasemen Grup C. Australia di urutan kedua dengan 7 poin, Indonesia tepat di bawahnya dengan 6 poin. Performa impresif timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 disorot gelandang Australia, Jackson Irvine. Pemain yang membela klub Pauli ini mengakui Marcelino Ferdinand CS bisa menyulitkan timnya. Irvine berkaca dari pertemuan pertama kedua tim di Jakarta. Australia sukses membuat Indonesia kocar-kacir dengan 19 tembakan 5 on target berbanding 5 shots Garuda 2 on target, tapi tetap kesulitan membobol gawang yang dikawal Maarten Paes. Mereka adalah tim yang jelas terus berkembang selama proses kualifikasi ini. Mereka juga memiliki pemain yang bermain di level yang sangat bagus. Mereka mampu bermain dengan berbagai cara, kata Irvine, dikutip dari Brisbane Times. Saya telah menonton beberapa laga-laga mereka. Mereka bisa sangat kacau, tetapi mereka sudah menunjukkan kepada kami bahwa mereka dapat bertahan dan menyelesaikan pertandingan, sambungnya.
Kami benar-benar mengharapkan pertandingan yang sangat sulit, tetapi bagi kami bermain di kandang sangat sempurna bagi kami dan merupakan kesempatan bagi kami untuk benar-benar melangkah maju dan mengalahkan mereka, Irvin menegaskan. Mantap Bang Jay, ini baru kapten andalan kita. Dengan semangat 45 Jay Idzes akan berjuang mati-matian sampai titik darah penghabisan demi membawa Garuda terbang tinggi. Ayo guys, kita doakan agar Bang Jay bisa tampil bagus. Beginilah pernyataan penuh haru Bang Jay Idzes jelang laga lawan Australia. Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes membeberkan persiapan timnya jelang menghadapi Timnas Australia. Ia memastikan timnya bakal berjuang dengan sekuat tenaga untuk memenangkan pertandingan ini. Timnas Indonesia akan kembali beraksi di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di matchday ke-7 grup C ini, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Australia. Pertandingan ini sangat krusial bagi skuad Garuda. Jika mereka memenangkan pertandingan ini, maka Timnas Indonesia akan menggusur posisi Australia di peringkat kedua klasemen grup C. Idzes mengakui bahwa pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang sangat penting bagi timnya. Ia berjanji bahwa dirinya dan rekan-rekannya siap memberikan yang terbaik di laga ini. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Idzes menyebut bahwa timnya tahu betul bahwa laga melawan Australia itu merupakan laga hidup mati bagi skuad Garuda. Itulah mengapa ia berjanji bahwa Timnas Indonesia akan memberikan performa terbaik mereka di laga ini. Saya bisa pastikan bahwa kami akan memberikan kemampuan terbaik kami di pertandingan besok, sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya di mana kami turun untuk mewakili bangsa ini, buka Idzes. Idzes menyebut bahwa Timnas Australia bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. Jadi ia menyebut persiapan yang matang jadi kunci skuad Garuda mencuri poin di Sydney nanti. Apa yang harus kami lakukan adalah kami harus fokus di sesi latihan kami. Kami juga harus berdiskusi dengan staf pelatih apa yang harus kami lakukan di pertandingan ini, sambung Idzes. Kami juga harus berbicara di antara para pemain mengenai betapa pentingnya pertandingan ini, pungkas sang kapten. Timnas Indonesia berangkat dengan 27 pemain ke kandang Timnas Australia jelang laga ini. Mereka tidak diperkuat oleh Egy Maulana Fikri yang mengalami cedera, serta Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen yang mendapatkan suspensi. Wah, keren kamu bro. Tak ingin menyia-nyiakan peluang yang ada. Striker ganteng idolanya Ciwi-Ciwi, yakni El Klemer Rafael Struijk, berikan pernyataan yang luar biasa hebatnya. Bikin bulu kudu merinding siap bawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Berikut detail lengkapnya. Rafael Struijk yakin Timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil maksimal di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret ini. Tentunya skuad Garuda butuh kemenangan di dua laga tersebut untuk mengamankan posisi di papan klasemen. Kemenangan saat melawan Socheroos akan membuat mereka naik di posisi kedua. Rafael Struijk menjelaskan bahwa saat ini Timnas Indonesia harus berjuang keras untuk menentukan nasib sendiri. Menurutnya, secara kualitas mereka tidak kalah dengan tim lain dari grup C. Hal ini yang membuat semua pemain harus percaya diri untuk bisa mendapatkan hasil maksimal. Mereka yang sudah berjuang keras di klub harus bisa memberikan kontribusi saat berada di timnas. Setiap lawan adalah tantangan bagi kami. Tetapi saya tidak berpikir bahwa kami lebih rendah dari lawan manapun. Terutama dalam beberapa bulan terakhir dengan semua pemain baru dan kualitas yang mereka bawa ke dalam tim, kata Rafael Struijk dilansir bolasport.com dari laman AFC. Pemain asal Brisbane Roar ini menilai dua pertandingan sebelumnya seharusnya bisa mereka manfaatkan dengan baik. 6 poin berharga gagal didapatkan saat mereka melawan Bahrain dan Cina. Menurutnya, dua laga tersebut seharusnya bisa mereka menangkan dan posisi Indonesia akan semakin aman. Kami sekarang memiliki 6 poin dan kami seharusnya menang melawan Bahrain. Kami seharusnya mendapatkan hasil yang lebih baik saat melawan Cina.
Kami berpikir bagaimana jika kami memenangkan pertandingan-pertandingan itu, ujarnya. Struijk menambahkan, saat ini posisi Indonesia cukup kompetitif. Tentunya ada 4 pertandingan penting yang harus mereka maksimalkan. Selanjutnya 2 pertandingan akan hadir saat mereka melawan Cina dan Jepang di bulan Juni. Meski berat, laga tersebut harus jadi sarana untuk mendapatkan kemenangan. Namun kami masih berada di posisi yang bagus dalam grup yang sulit ini. Kami memiliki 4 pertandingan lagi, kami menganggapnya sebagai 4 final lagi. Jadi kami akan melihat apa yang bisa kami lakukan, ujarnya. Indonesia, Shin Tae-yong, bisa saja mengungkapkan kekecewaannya setelah 2 pemain kesayangannya, Yaakob Sayuri dan Asnawi Mangkualam, tidak dimasukkan dalam skuad yang dipilih oleh Patrick Kluivert untuk pertandingan melawan Australia mendatang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini menimbulkan keheranan di kalangan para penggemar dan analis sepak bola tanah air. Padahal Yaakob Sayuri sedang bagus-bagusnya di klubnya saat ini, Malut United. Sedangkan Asnawi Mangkualam selalu menjadi pilihan utama di klubnya Liga Thailand Port FC Yaakob Sayuri yang dikenal dengan kecepatannya di sayap kiri, dan Asnawi Mangkualam, pemain serba bisa yang bermain baik di posisi bek kanan maupun gelandang bertahan, telah menjadi pilihan utama Shin Tae-yong dalam beberapa pertandingan terakhir. Keduanya tampil impresif di level klub maupun timnas, dan menjadi pemain kunci dalam filosofi permainan yang diterapkan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun, keputusan Kluivert, yang kini menjabat sebagai pelatih utama untuk laga tersebut, untuk tidak memasukkan Sayuri dan Asnawi ke dalam daftar pemain timnas untuk laga penting tersebut, membuat Shin Tae-yong mungkin akan merasakan kekecewaan. Shin diketahui sangat mengandalkan keduanya dalam strategi tim, terutama dalam pengaturan serangan dan pertahanan. Sayuri dan Asnawi adalah bagian penting dari tim saya, mereka selalu memberikan kontribusi besar di setiap pertandingan. Keputusan ini tentu sangat mengecewakan, begitulah mungkin kira-kira kata Shin. Meski demikian, Shin Tae-yong tetap berharap bahwa tim yang dipilih oleh Kluivert akan mampu memberikan penampilan terbaik mereka melawan Australia dan bisa meraih hasil positif. Indonesia akan berhadapan dengan Australia dalam laga yang diprediksi akan berjalan sangat ketat. Pertandingan ini juga menjadi salah satu ajang persiapan penting bagi timnas Indonesia dalam rangka persiapan untuk kompetisi internasional yang lebih besar, di mana hasil melawan tim seperti Australia akan menjadi indikator kemampuan skuad merah putih. Keputusan ini tentu menambah dinamika dalam hubungan antara Shin Tae-yong dan jajaran pelatih timnas Indonesia saat ini. Banyak yang berharap akan ada klarifikasi lebih lanjut mengenai alasan di balik absennya Yaakob Sayuri dan Asnawi Mangkualam dalam laga tersebut. Bagaimana guys menurut kalian apabila benar Shin Tae-yong kecewa dengan apa yang diputuskan Patrick Kluivert? Ini yang dirasakan Patrick Kluivert ketika baru pertama kali merasakan melatih timnas Indonesia dengan skuad mewahnya. Apakah Patrick Kluivert mampu meracik suatu strategi yang berbuah kemenangan untuk timnas Indonesia saat lawan Australia dan Bahrain nanti? Berikut penjelasannya. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengungkapkan kesan pertamanya setelah memimpin latihan perdana skuad Garuda di Australia. Skuad Garuda dipastikan sudah lengkap, sehingga latihan perdana di lapangan pun digelar tim pelatih. Timnas Indonesia menjalani latihan perdana di Stadion Netstrata Jubilee, Sydney pada Selasa 18 Maret 2025. Para pemain timnas Indonesia mulai menjalani latihan untuk mempersiapkan laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih dijadwalkan akan menghadapi laga ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025. Pertandingan melawan Australia ini akan menjadi laga krusial buat tim Merah Putih.
Pasalnya, saat ini timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen grup C dengan mengemas 6 poin. Mereka tertinggal 1 poin dari tim tuan rumah yang berada di posisi kedua klasemen grup C. Untuk itu, laga ini menjadi penting, karena apabila bisa menaklukkan tim berjulukan Socceroos ini, peluang tim asuhan Patrick Kluivert untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Pasalnya, tim yang finish di posisi puncak dan runner-up grup berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, ini menjadi laga penting karena siapa yang bakal berhak menemani Jepang ke ajang 4 tahunan tersebut. Menatap laga penting ini, Patrick Kluivert pun mengungkapkan kesan pertamanya setelah memimpin latihan perdana skuad Garuda. Setelah menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia sejak 8 Januari 2025 lalu, ini pertama kalinya ia memimpin latihan Jay Itzes dan kawan. Makin baik. Simak ulasan berikut ini. Bek timnas Indonesia Eliano Reijnders mengungkapkan sosok pemain paling lucu di skuad Garuda. Ia bahkan sampai menyebut Marcelino Ferdinand gila karena kelucuannya. Eliano Reijnders resmi menjadi warga negara Indonesia WNI setelah keduanya menjalani pengambilan sumpah pada 30 September 2024 lalu. Adik dari bek AC Milan Tijjani Reijnders tersebut resmi menjadi WNI setelah pengambilan sumpah dengan Mes Hilgers. Setelah menjadi WNI, Eliano Reijnders pun telah menjalani debutnya bersama skuad Garuda. Pemain berusia 24 tahun tersebut pertama kali menjalani debutnya saat timnas Indonesia melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 lalu. Setelah menjalani debut bersama tim Merah Putih, Eliano Reijnders pun beberapa kali telah bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain PEC Zwolle itu juga beberapa kali datang ke Indonesia dan ia pun selalu menikmati datang dan membela skuad Garuda. Eliano Reijnders pun berbagi kepada Eredivisie Indonesia terkait beberapa hal yang menjadi favoritnya. Ia membagikan makanan Indonesia yang menjadi favoritnya, yakni nasi goreng dan sate. Nasi goreng dengan sate, ujar Eliano Reijnders sebagaimana yang dikutip bolasport.com dari Instagram Eredivisie Indonesia Selasa (18 Maret 2025). Tak hanya berbagi soal makanan favoritnya, tetapi ia juga mengungkapkan series yang tengah ia tonton akhir-akhir ini. Selain soal series, Eliano juga mengungkapkan musik yang ia dengarkan selama ini. Mantan pemain Utrecht U-Strip 21 itu mengaku bahwa terkait musik ia memang tak terlalu memikirkannya. Namun saat pertama kali akan memutar musim, ia akan memilih penyanyi Bruno Mars atau Lady Gaga. Night Agent. Aku sekarang sudah sampai di episode kedua. Kekasihku dan aku melihatnya sangat bagus sejauh ini, kata Eliano. Aku tidak terlalu memikirkannya, ucap Eliano. Untuk tidak memasukkan Sayuri dan Asnawi ke dalam daftar pemain timnas untuk laga penting tersebut, membuat Shin Tae-yong mungkin akan merasakan kekecewaan. Shin diketahui sangat mengandalkan keduanya dalam strategi tim, terutama dalam pengaturan serangan dan pertahanan. Sayuri dan Asnawi adalah bagian penting dari tim saya, mereka selalu memberikan kontribusi besar di setiap pertandingan. Keputusan ini tentu sangat mengecewakan, begitulah mungkin kira-kira kata Shin. Meski demikian, Shin Tae-yong tetap berharap bahwa tim yang dipilih oleh Kluivert akan mampu memberikan penampilan terbaik mereka melawan Australia dan bisa meraih hasil positif. Indonesia akan berhadapan dengan Australia dalam laga yang diprediksi akan berjalan sangat ketat. Pertandingan ini juga menjadi salah satu ajang persiapan penting bagi timnas Indonesia dalam rangka persiapan untuk kompetisi internasional yang lebih besar, di mana hasil melawan tim seperti Australia akan menjadi indikator kemampuan skuad Merah Putih. Keputusan ini tentu menambah dinamika dalam hubungan antara Shin Tae-yong dan jajaran pelatih timnas Indonesia saat ini. Banyak yang berharap akan ada klarifikasi lebih lanjut mengenai alasan di balik absennya Yaakob Sayuri dan Asnawi Mangkualam dalam laga tersebut. Bagaimana guys menurut kalian apabila benar Shin Tae-yong kecewa dengan apa yang diputuskan Patrick Kluivert tidak memanggil pemain kesayangannya Asnawi Mangkualam dan Yaakob Sayuri? Apakah keputusan Patrick Kluivert ini sudah pas?
Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini. Pantas saja sedikit tak terima. Padahal klubnya berada di peringkat 1, akan tetapi satu pemain pun tak dipanggil Patrick Kluivert untuk laga lawan Australia dan Bahrain. Beginilah pernyataan keras Bojan Hodak kepada Patrick Kluivert. Tonton video ini sampai habis, dijamin kalian dibuat kaget dengarnya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memilih untuk tidak berkomentar mengenai absennya pemain dari timnya yang tidak dipanggil ke Timnas Indonesia yang dilatih oleh Patrick Kluivert. Meskipun banyak yang berpendapat bahwa Beckham Putra Nugraha layak menjadi bagian dari tim Garuda untuk menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia 2026, Hodak tetap tidak memberikan pernyataan lebih lanjut. Skuad Timnas Indonesia yang dipilih oleh Patrick Kluivert tidak banyak berubah dari era kepelatihan Shin Tae-yong. Keputusan ini dianggap bijaksana karena perubahan besar dapat menjadi risiko dalam persaingan ketat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 yang menuntut stabilitas dan konsistensi. Hal yang paling menonjol adalah absennya pemain dari Persib Bandung. Padahal klub yang memimpin klasemen sementara BRI Liga 1 2024/2025 ini memiliki beberapa pemain berbakat seperti Beckham Putra, Rian Kurnia. Ini dianggap bijaksana karena perubahan besar dapat menjadi risiko dalam persaingan ketat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 yang menuntut stabilitas dan konsistensi. Hal yang paling menonjol adalah absennya pemain dari Persib Bandung. Padahal klub yang memimpin klasemen sementara BRI Liga 1 2024/2025 ini memiliki beberapa pemain berbakat seperti Beckham Putra, Rian Kurnia, dan Mark Locke. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan pengamat sepak bola. Saya tidak bisa mengomentari ini pertanyaan untuk pelatih tim nasional, bukan pada saya. Dia yang menjalankan pekerjaannya, dia juga bersama asisten pelatihnya datang menyaksikan beberapa pertandingan dan mereka sudah memanggil pemainnya, jelas Bojan Hodak saat dihubungi Selasa 18 Maret 2025. Jadi kadang itu tergantung dari posisinya dan kondisi Beckham itu mungkin dipengaruhi pemain lain. Itu semua akhirnya tergantung pada pelatih tim nasional, bukan saya, lanjut Bojan Hodak. Wow, tanpa ragu-ragu. Eliano Reinders bongkar suatu hal yang bikin fans Timnas Indonesia terkejut. Apa sebenarnya yang Eliano Reinders rasakan saat kumpul bersama skuad Garuda? Apakah kenyamanan dan kebahagiaan Eliano Reinders ini mampu membuat mentalnya semakin baik? Simak ulasan berikut ini. Bek Timnas Indonesia Eliano Reinders mengungkapkan sosok pemain paling lucu di skuad Garuda. Ia bahkan sampai menyebut Marcelino Ferdinand gila karena kelucuannya. Eliano Reinders resmi menjadi warga negara Indonesia WNI setelah keduanya menjalani pengambilan sumpah pada 30 September 2024 lalu. Adik dari bek AC Milan Tijjani Reinders tersebut resmi menjadi WNI setelah pengambilan sumpah dengan Mes Hilgers. Setelah menjadi WNI, Eliano Reinders pun telah menjalani debutnya bersama skuad Garuda. Pemain berusia 24 tahun tersebut pertama kali menjalani debutnya saat Timnas Indonesia melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 lalu. Setelah menjalani debut bersama tim Merah Putih, Eliano Reinders pun beberapa kali telah bergabung dengan Timnas Indonesia. Pemain PEC Zwolle itu juga beberapa kali datang ke Indonesia dan ia pun selalu menikmati datang dan membela skuad Garuda. Eliano Reinders pun berbagi kepada Eredivisie Indonesia terkait beberapa hal yang menjadi favoritnya. Ia membagikan makanan Indonesia yang menjadi favoritnya, yakni nasi goreng dan sate. Nasi goreng dengan sate, ujar Eliano Reinders sebagaimana yang dikutip bolasport.com dari Instagram Eredivisie Indonesia Selasa (18 Maret 2025). Tak hanya berbagi soal makanan favoritnya, tetapi ia juga mengungkapkan series yang tengah ia tonton akhir-akhir ini. Selain soal series, Eliano juga mengungkapkan musik yang ia dengarkan selama ini. Mantan pemain Utrecht U-Strip 21 itu mengaku bahwa terkait musik ia memang tak terlalu memikirkannya. Namun saat pertama kali akan memutar musim ia akan memilih penyanyi Bruno Mars atau Lady Gaga. Night Agent. Aku sekarang sudah sampai di episode kedua.
Kekasihku dan aku melihatnya sangat bagus sejauh ini, kata Eliano. Aku tidak terlalu memikirkannya, ucap Eliano. Ini yang dirasakan Patrick Kluivert ketika baru pertama kali merasakan melatih timnas Indonesia dengan skuad mewahnya. Apakah Patrick Kluivert mampu meracik suatu strategi yang berbuah kemenangan untuk timnas Indonesia saat lawan Australia dan Bahrain nanti? Berikut penjelasannya. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengungkapkan kesan pertamanya setelah memimpin latihan perdana skuad Garuda di Australia. Skuad Garuda dipastikan sudah lengkap, sehingga latihan perdana di lapangan pun digelar tim pelatih. Timnas Indonesia menjalani latihan perdana di Stadion Netstrata Jubilee, Sydney pada Selasa 18 Maret 2025. Para pemain timnas Indonesia mulai menjalani latihan untuk mempersiapkan laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih dijadwalkan akan menghadapi laga ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025. Pertandingan melawan Australia ini akan menjadi laga krusial buat tim Merah Putih. Pasalnya, saat ini timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen grup C dengan mengemas 6 poin. Mereka tertinggal 1 poin dari tim tuan rumah yang berada di posisi kedua klasemen grup C. Untuk itu, laga ini menjadi penting, karena apabila bisa menaklukkan tim berjulukan Socceroos ini, peluang tim asuhan Patrick Kluivert untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Pasalnya, tim yang finish di posisi puncak dan runner-up grup berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, ini menjadi laga penting karena siapa yang bakal berhak menemani Jepang ke ajang 4 tahunan tersebut. Menatap laga penting ini, Patrick Kluivert pun mengungkapkan kesan pertamanya setelah memimpin latihan perdana skuad Garuda. Setelah menjabat